Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sering kali kami mendapatkan pertanyaan ketika di lapangan, ketika sedang melakukan ruqyah, ada kekhawatiran saudara kita yang kita ruqyah itu mereka tidak mau ruqyah karena tidak mau kesurupan, ya. Padahal sebetulnya ketika di ruqyah itu tidak mesti harus kesurupan, ya. Maka tujuan kita melakukan ruqyah itu bukan untuk membuat orang kesurupan, tetapi justru untuk mengikhtiarkan agar diberikan kesembuhan. Nah, adapun kemudian ketika nanti di ruqyah terjadi kesurupan, tentu ini kasus lain, ya. Bahkan para ulama sendiri membagi kesurupan itu sebetulnya menjadi 4 bagian, ya. Yang pertama itu kesurupan yang disebut dengan kesurupan secara total, ya, yaitu gangguan jin yang menguasai seluruh tubuh manusia. Jadi yang pertama ini kesurupan total, ya, artinya semua jiwa dan raga manusia itu betul-betul dikuasai oleh jin yang mengganggunya. Itu yang pertama. Yang kedua, kesurupan sebagian atau biasa disebut dengan kesurupan parsial. Nah, kesurupan sebagian ini yaitu gangguan jin, di mana jin itu menguasai bagian-bagian tertentu pada anggota tubuh manusia, seperti tangan yang bergerak sendiri, kaki yang lumpuh, mulut yang dibuat bisu mendadak, ya, dan lain-lain. Intinya yang dikuasai atau diganggu oleh jin ini bukan semua tubuh, tetapi sebagian anggota tubuh saja. Ini yang kedua. Yang ketiga, kesurupan secara terus-menerus. Nah, yaitu ini gangguan jin yang baik yang menguasai keseluruhan atau sebagian tubuh dalam waktu yang lama. Nah, ini ya terus-menerus dalam waktu yang cukup lama gitu. Dan contohnya itu seperti gila, lumpuh, batuk yang berkepanjangan, rematik, buta, dan sebagainya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kesurupan di saat-saat tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan kesurupan di saat-saat tertentu, yaitu gangguan jin yang menimpa sebagian anggota tubuh dalam waktu tertentu saja. Nah, seperti misalkan menjelang maghrib, di tengah malam, sering sakit kepala, kemudian atau menjelang subuh. Nah, misalnya yang sering kami temukan di lapangan, ada kasus yang kita temukan yaitu setiap kali menjelang maghrib dia selalu sakit kepala. Nah, ini termasuk kemudian bagian yang kesurupan di waktu tertentu tentu saja. Jadi ada empat bagian, jadi 4 tipe kesurupan yang sering dialami oleh manusia ketika diganggu jin. Jadi yang pertama tadi kesurupan secara total, yang kedua kesurupan secara parsial atau sebagian, dan yang ketiga kesurupan secara terus-menerus, dan yang keempat itu kesurupan di saat-saat tertentu. Nah, inilah mungkin yang sering terjadi di lapangan. Jadi yang sering orang kemudian khawatirkan itu sebetulnya ketika kesurupan secara total, ya. Tapi pada dasarnya ketika di ruqyah reaksi yang kita temukan itu tidak semuanya kesurupan secara total, ya. Seperti sampaikan tadi, ada kemudian yang kesurupan sebagian saja atau kesurupan di waktu tertentu, dan kemudian kesurupan secara terus menerus. Nah, demikian mungkin. Jadi intinya ketika di ruqyah memang tujuan ketika di ruqyah itu bukan membuat kesurupan, tetapi untuk kemudian memberikan kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.